Teman-teman Republik Akuntansi, kali ini kita akan belajar tentang jurnalnya, fokus ke jurnal yang terkait dengan dividen ya. Berbagai macam tanggal, baik itu pengumuman, pencatatan, atau tanggal pembayaran, dan juga berbagai jenis dividen. Bisa dividen cash, bisa dividen saham, bisa property dividen, liquidating dividen, atau bahkan share split ya. Kita akan cek bagaimana perbedaan jurnalnya melalui ilustrasi-ilustrasi yang kita buat. Yang pertama adalah PT Lazidia mengumumkan akan bagian dividen 100 juta. Berarti ini cash dividen. Setiap kali dividen bisa teman-teman jurnal di debitnya return earning atau dividen ya. Tapi return earning saja lebih mudah dimengerti. Dan di sini akan ada dividen payable karena memang belum dibayar, baru diumumkan, nilainya 100 juta. Selanjutnya melakukan pencatatan. Nah, ini yang di awal dari tanggal pengumuman, ini adalah tanggal pencatatan. Ketika ini dilakukan, maka secara akuntansi no entry, karena ini cuman membagi saja dari 100 juta ini dibagi ke si A, si B, atau siapa sih yang megang gitu kan, yang masuk dalam perhitungan yang sebelum ex dividend day. Teman-teman bisa cek video ex dividend day itu apa. Terus bagaimana perhitungannya juga ada video sebelumnya, bagian dividen antara dividen saham biasa, preferen, berapa dividen per sahamnya. Kalau udah ketahuan totalnya segini, nah itu di video yang lainnya, ada di description, di selengkapnya. Intinya ketika tanggal pencatatan no entry. Selanjutnya pembayaran. Nah, kalau pembayaran tinggal seperti bayar utang saja. Tadi ketika diumumkan kan sudah ada yang namanya dividen payable. Nah, ini sekarang dibayar dengan cash, nilainya 100 juta. Ini sudah lengkap cash dividen dari pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Selanjutnya adalah dividen saham. PT Lazidia mengumumkan pembagian dividen saham 20%. Saham yang beredar ada 1 juta saat ini ya, akan ditambah 20% ya. Nilai market saat ini adalah 6.000. Bagaimana jurnalnya? Ketika pengumuman ini, tentu kita mendebit seperti biasa return earning. Ketika pengumuman, kreditnya adalah ordinary share dividend distributable. Nilainya 20% dikali lembarnya 1 juta yang beredar saat ini, akan nambah 20% lagi, dikali nilai par. Jadi selalu saja dikali par di sini. Ada sih yang berpendapat kalau untuk dividen yang kecil di bawah 20 atau 25 itu pakai market ya, tapi pakai par pun bisa, baik untuk dividen saham kecil atau besar. Jadi lebih mudah dipelajari kalau kita pakai par aja terus. Nah, selanjutnya ini ketika pengumuman. Bagaimana ketika pencatatan? Sama kayak tadi, ini hanya bagi-bagi aja siapa yang dapat, maka no entry. Selanjutnya ketika membayarkan dividen saham, maka seperti bayar utang yang distributable ini, tapi tidak dengan cash ya. Jadi debitnya ordinary share dividend distributable, nilainya 200 juta, tapi bayarnya tidak dengan cash. Dengan apa? Share capital, nilainya 200 juta. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan bahwa share dividen ini tidak merubah ekuitas sebagaimana cash dividen. Return earningnya benar-benar berkurang. Tapi kalau share dividen ini ekuitasnya totalnya itu nggak berubah, hanya pindah saja dari pos return earning ke ordinary share dividend distributable, kemudian ke share capital. Jadi kalau disimulasikan seperti ini, awalnya RE kan, RE aja 200. Ketika pengumuman ini 200 juta RE ini hilang, pindah ke ordinary share dividend distributable. Nah, ketika sudah dibayarkan atau share dividennya diberikan, maka yang tadinya di sini 200 juta distributable-nya pindah ke share capital 200 juta. Kalau di total posisi ini ekuitasnya 200 juga. Posisi ini ekuitasnya 200 juga. Posisi ini ekuitasnya
200 juta. Jadi untuk pembagian dividen saham ini tidak merubah ekuitas total, tetapi hanya pindah saja dari awalnya RE, endingnya ke share capital. Nah, itu esensi dividen saham. Kalau cash dividen, RE-nya berkurang. Cukup ya untuk dividen saham. Selanjutnya, bagaimana jika PT Lazio Jaya ini mengumumkan share split 2-for-1? Ini artinya satu saham dipecah menjadi 2. Apa jurnalnya? Jawabannya adalah no entry. Kenapa no entry? Karena tadi kalau share dividen walaupun ekuitasnya nggak berubah, tapi pindah akun kan, maka harus di jurnal. Kalau ini pindah akun pun tidak. Jadi simulasinya seperti ini. Awalnya jumlah lembarnya 1 juta, nilai parnya 100, share capitalnya 100 juta, jadi 1 juta kali 100. Ketika dipecah, lembarnya menjadi 2 kali lipat, 2 juta, tapi parnya menyusut jadi separuhnya, 50. Total share capital berapa? 2 juta dikali 50. Ternyata ini sama, nggak berubah. Kalau nggak pindah akun, nggak perlu kita jurnal. Itulah sebabnya share split no entry. Ilustrasi selanjutnya, bagaimana jika ada pengumuman properti dividen? Properti dividen itu dibayar dengan aset selain kas ya. Ini dalam hal ini sekuritas. Jadi perusahaan PT Lazio Jaya ini punya investasi di perusahaan lain. Itulah yang akan dibagi. Itu aset kan. Nilai bukunya 100 juta. Tanggal pengumuman itu nilai pasar 125. Nah, properti ini harus disesuaikan dulu nilai pasarnya. Jurnalnya adalah karena ini gain ya, naik kan dari 100 juta ke 125, maka di debitnya adalah asetnya, equity investment. Kreditnya unrealized gain or loss. Ini udah akan masuk ke income, other ya, other income atau expenses. Nilainya berapa? Dari 125 juta dikurangi 100 juta nilai bukunya. Biasanya penyesuaian ini akhir tahun, tapi ini karena udah mau dibagikan dividen, saat pengumuman ini nggak peduli akhir tahun atau awal tahun atau tengah tahun, sudah harus disesuaikan dengan fair value atau market value-nya. Selanjutnya setelah disesuaikan ini, barulah mencatat pengumuman dividen seperti biasa, yaitu return earnings pada property dividen payable. Nilainya berapa yang akan dibayarkan, yaitu 125 juta sesuai marketnya. Oke, seperti biasa ketika tanggal pencatatan maka no entry. Selanjutnya ketika bayar utang properti dividen ini, debitnya adalah properti dividen payable, kreditnya kita bayar dengan equity investment tadi 125 juta. Selesai ini untuk properti dividen, pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Bagaimana dengan misalnya liquidating dividen? Ilustrasinya seperti ini. PT Lazio Jaya mengumumkan bagian dividen 5 miliar kepada pemegang saham. Nah, kita tahu ini liquidating dividen, itu ada di video sebelumnya ya, bisa cek di description. Ketika dividen ini dibayar tidak menggunakan RE atau menggunakan RE tapi nggak cukup, jadi ada ekuitas lain yang akan dikeluarkan, bukan hanya RE. Nah, itu adalah indikasi bahwa ini adalah dividen liquidating, bukan dividen dalam keadaan perusahaan yang sehat ya. Jurnalnya gimana? Debit, return earning. Ini sebagai contoh aja, karena kita nggak lihat neracanya. Dia cuma ada 2 miliar itu di neraca. Setelah itu kalau padahal bagi dividennya 5 miliar, nggak cukup kan? Maka harus ada tambahan lagi. Dari mana dividen itu dibagi? Ngambilnya tentu saja di share premium ordinary yang 3 miliar. Ini yang 2 miliar sebelumnya ya. Barulah kemudian kreditnya dividen payable. Totalnya 5 miliar. Ketika pengumuman dividen
di jurnal ada selain RE di debit, inilah liquidating dividend. Ketika tanggal pencatatan seperti biasa, entry. Ketika tanggal pembayaran hanya seperti bayar utang saja, yaitu dividend payable pada cash sebesar 5 miliar. Nah, liquidating dividend ini biasanya selain cash mungkin bisa juga dibayarkan dengan properti atau dengan aset. Maka bukan hanya dividend payable, bisa jadi ada properti dividend payable di awal pengumuman ini. Tapi ini kita contohkan dengan cash saja supaya mudah. Ini contoh-contoh transaksi dividen. Jika ada transaksi dividen yang belum mencakup di sini, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin kita bisa tambahkan atau bisa diskusi di kolom komentar. Atau kalau cukup rumit bisa ditambahkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan download Excelnya di description. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.